sini masih muncul kode atau cek engine. Karena apa? Karena ini soket belum dipasang. Kita matikan kontak. Dan itu meskipun sudah disambung tetap saja nyala cek engine-nya. Matikan kontak. Oke. Lalu kemudian on kan kontak. Oke, mati sendiri. Nih. Ya. Mantap. Oke. Subscribe. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Mudah-mudahan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini servis motor Yamaha NMAX lama. Dan yang servisnya sekarang ini anak PKL nih. Ya, anak PKL. Jadi anak PKL sekarang saya suruh untuk buka throttle body. Bisa coy? Bisa? Bisa. Ya kenceng atuh suaranya. Top. Nah, awas. Nah, tuh. Nah ini kabel gasnya nih nyangkut bro. Buka dulu cuy. Sok. Sok. Nah, soket TPS nya buka cuy. Ya. Nah, anak PKL saja paham. Nih throttle bodinya kotor sekali, gelap gulita. Tuh. Pertanyaan saya ada di sini. Ini panjang sekali nih, mendorong idle coin. Sepertinya ini pernah servis, tapi tidak mau langsam dia. Nah, kita buka dulu, kita cek dulu, bersihkan. Dan ini bautnya jangan dirubah, biarkan saja seperti ini. Nah, ini ISC nya kita buka, bro. Nah, sekarang dibuka nih ISC nya. Udah bro, tinggal cabut, tarik saja. Tuh. Nah, kita cek di sini, aman, cuman kotor. Oke, kita bersihkan. Dan ini o-ring nih, jangan sampai hilang. Nah, ini dibersihkan ini. Tapi untuk pemula ya, untuk teman-teman di rumah tuh jangan sekali-kali seperti ini, diacak-acak seperti ini, dikipasi ISC-nya. Tapi kalau untuk mekanik mah ya saya agak ngasih tahu lah, nggak perlu diceramahin ya, udah pada tahu. Kita bersihkan dulu dah. Nah, ini ISC-nya kita bersihkan tuh, motorannya tuh, sampai tidak bergeming dia motorannya. Buset tuh. Semprot. Nah, tadi ini saya curiganya ke sini. Nah, kita bersihkan dulu dalamannya dan lihat nanti koinnya apakah ada celah atau tidak. Oke, kita bersihkan dulu.
Kalau ada celah berarti ini pernah digeser. Ini kasusnya motornya mogok dia. Cuman sekalian dibersihkan ini TB-nya atau throttle bodinya. Ini lubang-lubangnya kita semprot. Oke, kalau ini di bagian koinnya aman, tidak ada celah setelah saya cek. Lalu kita pasang sekarang bagian ISC. Nah, ini ISC-nya. Saya beri di sini jarak, saya pakai piling ya. Ini sekitar 6 mili. Kita pasang dulu. Karena banyak sekali yang dikeluhkan tuh saat servis Yamaha NMAX. Setelah diservis dan dibersihkan, nah di situ muncul masalah. Masalahnya langsamnya kebesaran atau kekecilan, terus muncul kode engine atau cek engine. Nah itu, atau langsamnya tuh tidak merata naik turun. Nah saya ya kasih tahu nih triknya. Nah di sini ini ada berupa benjolan atau centilan. Nah di sini ada coakan. Ini ke sini nih ya. Oke, pasang baut. Dan ini kipas ISC nya tadi di dalam saya beri celah dengan bodi ISC nya itu sendiri 6 mili. Itu main feeling saja. Nah sekarang ini jangan terlalu kenceng, takutnya nanti di sananya baru masalah setelah ini dipasangkan. Oke, sudah. Nah ini soket untuk ISC. Untuk TPS nya sudah dipasang, ISC nya belum. Bentar. Ini soketnya. Lanjut. Kabel gas sudah dipasang. Nah setelah ini dibiarkan seperti ini. Jangan dipasang dulu tuh soketnya. Kita on kan kontak. Lalu starter. Nah, kalau langsamnya belum stabil, buka lagi ini ISC-nya, lalu kipasnya didorong ke depan sampai langsamnya tuh sesuai. Nah, lalu di sini masih muncul kode atau cek engine. Karena apa? Karena ini soket belum dipasang. Kita pasang dulu.
sampai benar-benar terkunci. Nah, mesin masih dalam keadaan hidup. Oke. Lanjut di sini kita matikan kontak. Dan itu meskipun sudah disambung tetap saja nyala cek engine-nya. Matikan kontak. Oke. Lalu kemudian on kan kontak. Oke, mati sendiri. Nih. Matikan. Lalu sekarang kita starter. Nah, di sini tidak muncul lagi. Sekarang. Itu triknya. Itu bisa di motor ya Matic lainnya di Yamaha ya, jenis Yamaha yang sistemnya seperti ini. Pakai ISC. Gitu. Nggak usah ribet-ribet lah ya. Nah, tadi awalnya tuh soket TPS dipasang, ISC jangan dulu. Kalau misalnya langsamnya terlalu besar, si kipasnya ini dimundurin ke belakang. Yang tadi, yang diputer-puter tadi. Ini ya baunya dibuka dulu. Nah, kalau kekecilan ini, kalau kebesaran langsamnya ini si kipasnya bisa dorong ke bagian depan sini. Kalau kebesaran atau kalau kekecilan ini si kipasnya dorong ke sini, ke belakang. Seperti itu. Nah, kalau sudah benar-benar pas itu si langsamnya, ya, baru ini dipasang. Tapi dengan syarat ini dihidupkan dulu mesinnya seperti tadi. Hidupkan mesin. Nah, kalau di sini muncul kode error kuning atau cek engine itu biarkan saja. Mesin dalam keadaan nyala. Terus di sini pasang soket sampai si soketnya tuh terkunci. Biarkan saja sampai hidup terus. Terus di sini matikan kontak dan on kan kontak lagi. Otomatis di sini bakal hilang cek engine-nya. Pertanyaan berikutnya mungkin teman-teman ya, saudara-saudara sekalian bertanya, ini kenapa dibongkar seperti ini? Ini awalnya motor ini mogok, tidak bisa hidup, tidak bisa starter. Ya. Oh, maaf, kalau starter bisa, tapi dia tidak hidup, tidak nyala mesinnya. Kalau sekarang bisa. Kita matikan lagi. On kan lagi. Nah, dia akan mati yang cek engine-nya. Sekali lagi. On kan kontak. Agak susah nih. Tuh kan mati cek engine-nya. Starter. Oke, sudah nyala mesinnya. Dan ini langsamnya sudah normal. Apa perlu di reset? Saya pikir udahlah, nggak usah lah. Ya, tinggal kencengin ini baudi nih. Makanya tadi di awal jangan dikencengin dulu nih baudi nih. Baudi EC-nya. Ya. Paham ya? Semoga bermanfaat pokok namanya. Dan tutorialnya kali ini mungkin segitu. Jadi ini hanya sebagai trik saja buat teman-teman mengatasi motor yang kalau sudah servis tuh kadang langsamnya tidak rata, kadang naik, kadang turun, naik turun, kadang kekecilan. Kalau kekecilan biasanya langsamnya suka digeser-geser nih baudi ini. Idol point ini. Jangan ya, jangan digeser-geser baudi ini. Atau kalau kebesaran langsamnya panik, janganlah ya. Nah, pakai dulu trik saya seperti ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan untuk para mekanik, maaf ya, saya tidak mengajarkan saudara-saudara. Saya hanya mengajarkan buat orang-orang yang bukan mekanik dan dia mengerjakannya sendiri di rumah. Dan itu triknya. Kenapa? Karena tergendala masih saja ada yang komen gimana ini kan. Nah, saya kasih tahu triknya seperti itu. Oke. Semoga bermanfaat. Cek sekali lagi. Saya matikan dulu kontaknya. Oke, saya on kan kontaknya. Oke. Nah, beberapa kali dimatikan pun kontaknya ini langsamnya tetap normal. Oke, itu saja tutorialnya. Terima kasih dan sampai jumpa di tutorial berikutnya. Semoga bermanfaat.